Halo teman-teman semuanya, hari ini tanggal 25 Juni 2020, saya Ellen May. Saya mau kasih lagi tentang update market ya. Jadi hari ini IHSG melemah lumayan signifikan 1,37%, dan sebenarnya ini wajar ya. Salah satu penyebabnya adalah proyeksi dari IMF kembali proyeksi tentang perekonomian global yang sangat terkontraksi di tahun 2020 ini di angka minus 4,9%. Ya, jadi sebenarnya gimana sih saham ini, gimana arahnya, gimana? Ada skenario positif, ada skenario negatif seperti yang kemarin sempat saya ceritakan pada live yang sebelumnya dan juga di IGTV yang sebelumnya. Ya, jadi teman-teman kalau perhatikan nih ya, kemarin kan saya sempat cerita bahwa saham itu naik karena ada banyak stimulus dan juga ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dan juga pemerintah baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Salah satunya adalah helikopter money, helikopter uang yang diluncurkan The Fed itu sebesar 700 miliar US dollar, itu yang terbesar dibandingkan negara lain. Makanya waktu itu terus langsung sahamnya terus naik banyak ya. Jadi, dan itu juga yang terbesar dibandingkan tahun 2008 kemarin. Dan ini dilakukan juga diikuti secara kompak oleh negara-negara lain di seluruh dunia juga gitu ya. Nah, meskipun ada banyak stimulus ya, namun banyak uang yang beredar juga, jadi ada cetak uang. Kenapa perekonomian secara real ini masih agak susah pulih? Karena memang aktivitas perekonomian itu masih rendah, jadi tidak diimbangi dengan aktivitas perekonomian yang tinggi. Masyarakat masih cenderung untuk menyimpan uangnya, untuk menabung, untuk mengantisipasi krisis COVID-19 ini, dampak COVID-19 ini ke depan ya. Jadi mereka udah sangat antisipasi banget gitu. Ada perbedaan sebenarnya di tahun 2008 dengan tahun 2020. Ada plus, ada minusnya. Kekurangannya saat ini adalah penyebabnya benar-benar sektor real itu terdampak karena COVID-19. Tapi plusnya apa? Plusnya saat ini tuh pemerintah dan juga bank sentral baik di Indonesia maupun di banyak negara itu seperti udah belajar dari krisis-krisis yang sebelumnya. Demikian pula juga dengan investor-investornya, investor saham itu udah belajar dari krisis-krisis yang sebelumnya gitu. Jadi istilahnya udah lebih pintar lah ya. Jadi kalau ada saham turun mereka akan beli juga gitu. Nah, perbedaannya dengan tahun 2008, stimulus 2008 dengan 2020 adalah ketika di tahun 2008 stimulus itu diberikan, saat itu market sudah crash, sudah terlanjur crash, sehingga recovery-nya juga takes time gitu ya. Sedangkan tahun 2020 ini stimulus itu diberikan sangat gencar sekali untuk mencegah terjadinya crash yang lebih dalam ya. Sehingga kemarin juga di bulan Maret kemarin terbentuk satu recovery berbentuk V gitu. Pertanyaannya, apakah recovery berbentuk V ini, V-shape recovery ini akan bertahan lama atau enggak, nanti di semester 2 kayak gimana? Kuncinya sebenarnya pada COVID-19. Sekali lagi, kalau COVID-19 ini tidak terjadi gelombang kedua, maka akan recovery ini akan berjalan dengan baik sampai akhir tahun, sampai nanti awal tahun juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau sampai terjadi COVID-19 ini gelombang kedua, sekarang juga udah mulai terjadi di beberapa negara. Nah, itu akan membuat perekonomian sangat terdampak sekali. Dan seberapa kuat dari bank sentral dan juga pemerintah untuk melakukan stimulus ini harus diimbangi dengan aktivitas dari masyarakat ya, aktivitas keuangan, transaksi dari masyarakat gitu. Untuk Indonesia sendiri gimana untuk ekonomi tahun 2020 ini? Kuartal 2 ini memang sangat berat sekali ya, karena terdampak COVID-19. Tapi Indonesia ini masih mendingan dibanding negara lain. Dan seperti yang saya bilang beberapa kali, meskipun proyeksi kuartal 2 ini ekonomi turun 3,8%, tapi itu masih yang terbaik dibandingkan negara-negara yang lain. Dan juga nomor 2 dibandingkan China. Itu yang luar biasa. India dan Filipina juga dikatakan nomor 2 dibandingkan China. Tapi kalau kita lihat, India tuh jauh lebih terdampak, lebih negatif daripada Indonesia. Nah, Indonesia ini punya return investasi lebih besar dibandingkan negara lain juga. Itu sentimen positifnya. Dan tarif pajak di Indonesia juga masih cenderung rendah ya, karena Indonesia adalah tax haven country. Nah, saat ini juga Indonesia tidak melakukan lockdown yang benar-benar lockdown seperti beberapa negara lain, hanya PSBB aja dan nggak lama terus kemudian dibuka gitu. Jadi ya kalau saya bilang selama COVID-19 ini tidak lebih parah di Indonesia, saya rasa Indonesia masih bisa
baik-baik saja di tahun 2020 ini. Meskipun demikian, saya tidak mau terlalu antusias, tidak mau terlalu euforia, tidak mau terlalu ini ya istilahnya, saya lebih baik sedia payung sebelum hujan. We hope for the best but we prepare for the worst. Jadi saya juga masih belum full untuk berinvestasi di pasar saham tuh, belum saya masukin semuanya. Meskipun kemarin terjadi V-shape recovery di bulan Maret, saya melihat untuk bulan Juni, pekan-pekan terakhir, hari-hari terakhir ini udah mulai slowing down semua. Indikator yang paling mudah sebenarnya adalah portofolio saya sendiri dan juga portofolio dari IM Trade. Nah, IM Trade kemarin ada profit taking banyak banget di bulan Mei, Juni, Maret, April, Mei, dan Juni itu sampai pertengahan. Memasuki pertengahan sampai dengan akhir dari bulan Juni ini profit takingnya udah mulai mengecil, bahkan mulai ada beberapa yang mengalami pembatasan risiko atau cut loss. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman sempat mengalami cut loss, jangan berkecil hati, karena yang namanya kerugian, selama kerugian itu kita batasin, selama kerugian itu terkendali, itu adalah sebuah hal yang wajar, bagian yang wajar di dalam kita trading dan juga berinvestasi saham. Jadi teman-teman, tetap ikutin aja apa yang saya sharingkan setiap hari, semoga bisa bermanfaat. Dan juga hari Sabtu nanti ada seminar online diskon Vaganza, langsung aja daftar di ellendesmi.com/sodv. Nah, di situ Sabtu nanti saya akan bicara tentang manajemen resiko saham, dan yang mau belajar langsung setiap hari dapat update terus dari IM Trade dan juga dapat referensi beli jual saham, update seperti yang saya katakan tadi, secara makro gimana, fundamental gimana, teknikal gimana. Itu bekal yang sangat penting sekali untuk mempercepat Anda menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Jadi IM Trade ini bukan shortcut, tapi bisa mempercepat Anda ya. Daftar di imtrade.id. Sementara itu, buat yang mau buka rekening saham, bisa daftar di ellendesmi.com/kci. Anda akan dapatkan edukasi dari saya, dari IDX, teman-teman KP di seluruh Indonesia, dan juga dari anggota bursa. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat. We help people to make money and change lives better. Salam profit.